Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangisan Rasulullah yang menggoncangkan arasy. Pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang bertawaf di Ka'bah. Beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, ya Karim, ya Karim." Tak ada bacaan yang orang ini baca selain bacaan Asmaul Husna, "Ya Karim." Rasulullah SAW kemudian menirukannya dengan membaca "Ya Karim, Ya Karim" dengan mengikuti orang itu di belakangnya. Kemudian orang itu berlalu dan berhenti di salah satu sudut Ka'bah. Rasulullah SAW berada di belakangnya, mengikuti orang ini berzikir. Rasulullah juga mengucapkan "Ya Karim." Rasulullah juga bersabda. Rasulullah juga ikut melafalkan Asmaul Husna "Ya Karim." Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang, dan yang terlihat olehnya adalah seorang lelaki yang gagah, lagi tampan, yang belum pernah dikenalinya. Kemudian si orang yang berzikir ini berkata, "Wahai orang yang sangat tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokku, bermaksud mengejekku, dengan mengikuti perkataanku, dengan mengikuti ucapan doaku, yaitu kata "Ya Karim, Ya Karim", yang merupakan salah satu asma Allah yang mulia. Karena aku ini memang orang Arab Badui, orang Arab yang dari desa, yang tidak pernah belajar dan tidak mengetahui apa-apa. Kalau bukan karena ketampanan dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena telah mengejekku dan memperolok-olokku. Aku tahu aku orang yang bodoh, tetapi aku hanya mengharap keridhaan dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar perkataan orang Badui itu, Rasulullah kemudian tersenyum. Lalu beliau bersabda kepada orang itu, "Apakah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab Badui?" "Belum," jawab orang Arab Badui itu. "Jadi bagaimana engkau akan beriman kepada Rasul, sedangkan engkau belum pernah melihat dan mengenalnya?" Orang Badui itu, orang Arab dari desa itu, menjawab pertanyaan Rasul, "Saya percaya dengan mantap atas kenabian Rasulullah, sekalipun belum pernah melihatnya. Dan saya membenarkan sabda Rasulullah, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Badui itu. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, "Wahai orang Arab, ketahuilah, aku ini adalah nabimu. Aku adalah Muhammad, penolongmu di dunia dan di akhirat." Melihat Rasul di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya. Dan dia bertanya, "Apakah Tuhan Nabi Muhammad?" "Ya," Rasulullah kemudian menjawab begitu. Kemudian orang Badui itu tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah. Melihat itu, Rasul menarik tubuh orang Badui itu seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah engkau berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu balasannya dan biasanya dilakukan oleh hamba saya kepada juragannya. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta untuk dihormati dan meminta untuk diagungkan, tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan membawa berita untuk menakut-nakuti bagi yang mengingkarinya." Ketika itu, malaikat Jibril alaihissalam turun membawa berita dari langit dan berkata, "Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan salam kepadamu." Kemudian membawa kabar, "Katakanlah kepada orang Badui itu,
agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalnya, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan atasnya. Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Allah?" Rasul bertanya, "Jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar maghfirah dan ampunan Allah." Jawab orang Badui itu, "Jika Allah memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas rahmat dan pengampunan Allah. Jika Allah memperhitungkan kekiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa pula kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar ucapan orang Badui itu, maka Rasulullah pun menangis, mengingat betapa benarnya kata-kata orang Badui itu. Air mata beliau meleleh membasahi jenggotnya. Lantaran kemudian Jibril turun kembali seraya berkata, "Ya Muhammad, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangisanmu penjaga arsy lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisapnya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya, dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Betapa sukanya orang Badui itu ketika mendengar berita itu dari Jibril. Lalu ia menangis karena tidak berdaya menahan keharuan dirinya itu. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmah, pelajaran di dalamnya, bahwa sebesar apapun dosa kita, maka ampunan Allah akan lebih besar dari itu. Kemudian kita tidak boleh berputus asa dalam menggapai rahmat dan ridha Allah. Terima kasih, semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.